Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan juga Sobat Edutainment. Senang sekali dimanapun kalian berada ketemu lagi sama aku Fitri Anissa pada podcast episode pertama kali ini, di mana kita udah datengin narasumber yang cukup inspiratif dan juga banyak memberikan motivasi juga ya. Tena di sini udah ada Teh Sofa, yang dimana Teh Sofa ini tuh salah satu mahasiswa administrasi publik juga di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang memang dulunya pun sangat-sangat aktif ya teman-teman, kayak ikut organisasi, terus magang, dan juga banyak banget pengalaman-pengalaman, apalagi yang bakal kita bahas pada podcast kali ini tuh tentang pengalaman Teh Sofa di event CIAS PGAS ya Teteh, di konferensi internasional yang diadain sama Universitas Indonesia. Gimana nggak keren ya teman-teman, dia udah kayak banyak banget pengalamannya juga gitu ya. Jadi otomatis podcast kali ini bakal bener-bener inspiratif banget buat teman-teman yang dengerin, terus ya buat aku pribadi juga sebenarnya ya. Sedikit dari Teh Sofa, ternyata Teh Sofa tuh mantan ketua juga, bukan mantan ya Teh, lebih ke Demis ketua LA2KP pada periode 2025 teman-teman ternyata. Terus Teh Sofa juga sekarang udah mulai nyusun akhir buat wisuda kayaknya ya, buat sidang gitu. Jadi otomatis pengalaman yang didapat juga udah cukup banyak ya teman-teman gitu, dibanding sama masih cukup harus banyak aja gitu ya sama Teh Sofa. Terus Teh Sofa juga kebetulan udah lulus Teh pada Februari katanya ya. Enggak, belum. Sidang juga belum. Oke, masih akhir nyusun. Iya. Oke, gitu. Tapi udah mau tahap lulusnya. Kalau aku masih panjang banget. Aduh, semangat ya. Semangat sih gitu ya. Terus kesibukannya sekarang tuh lagi magang ya Teh katanya di Kemendagri gitu ya. Iya, di Kemendagri. Keren banget ya. Ada teman-teman di sini yang lagi magang juga, mungkin ya bukan hanya di Kemendagri tapi magang di tempat-tempat lain juga udah cukup keren ya teman-teman gitu. Karena aku pribadi pun belum ada pengalaman magang sih kayak gitu. Jadi kayak mau tanya-tanya spill sedikit juga di podcast kali ini, katanya magang tuh kayak enaknya di mana ya, kayak gimana kesannya gitu. Nah, kali ini kita bakal ngangkat tema tentang pengalaman Teh Sofa sendiri. Mau perkenalan dulu kayaknya ya sama Teh Sofa biar teman-teman juga makin tahu Teh Sofa tuh seperti apa dan yang mana orangnya gitu. Sebelumnya selamat datang Teteh di podcast kali ini. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah aku baik. Happy. Gimana perjalanannya ke sini? Cukup melelahkan ya karena jauh dari Kiara Condong. Jauh banget ternyata teman-teman. Teh Sofa juga ke sini udah melewati samudra benua gitu ya. Buat hadir di podcast kali ini gitu. Nah, buat Teh Sofa sendiri kayak kesan sekarang podcast gimana sekarang di sini? Sebenarnya ini podcast kedua aku karena sebelumnya kalian bisa tonton episode sebelumnya ada yang ngebahas soal MBKM itu bareng aku juga. Keren, jadi ya. Kalian bisa tonton dulu sebelum kesini. Nah, oke, itu dia ya, bisa tonton dulu teman-teman sebelum yang ini biar teman-teman juga gak ketinggalan informasinya gitu ya. Kalau misal dari Teh Sofa sendiri mau kayak gimana nih, perkenalan sedikit gitu Teh Sofa tuh gimana? Oke, mungkin aku perkenalan dulu ya. Aku Boleh. Sofa Nur Fauzia. Sekarang aku semester akhir lagi nyusun skripsi, tapi sekarang juga aku lagi magang di Kemendagri, penempatannya di IPDN Jatinangor. Terus sebenarnya aku mahasiswa di kampus lain sebenarnya. Aku di Universitas Terbuka semester 6 sama kayak teman-teman yang di sini. Keren banget ya. Terus aku juga mungkin sebelum-sebelumnya aku di semester 2 join LA2KP dan semester 6 kemarin aku jadi ketua, lalu semester 3 aku juga jadi ketua sebenarnya di Youth Ranger Indonesia, lalu aku juga sempat ke Malaysia ikut studi student mobility dari perwakilan dari AP. Wah, cukup keren sih teman-teman ya, banyak banget pengalamannya gitu, udah melewat lintas negara, terus juga banyak banget pengalaman, apalagi berjajar ketua gitu ya. Udah aktif banget dari semester bawah juga udah punya planning kayaknya ya Teh gitu ya. Jadi sampai sekarang juga kayak udah gak aneh nih sama pengalaman Teteh yang cukup wah gitu ya. Aduh, jangan kayak gitu deh. Nah, salah satunya sekarang kita bakal ngebahas tentang pengalaman Teh Sofa yang cukup menarik dan menginspiratif ya teman-teman, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa yang masih tingkat bawah gitu ya, buat teman-teman nyiapin juga gimana teman-teman harus aktif di luar, terus juga ya seenggaknya menggali bakat juga ya Teh gitu dalam beberapa bidang gitu. Nah, Teh Sofa ini tuh pernah ngikutin konferensi internasional di
ICAS PGS gitu ya teman-teman. Dimana ini tuh tentang event International Conference on Administrative Science, Police and Governance Study. Dimana ini tuh konferensi internasional tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Nah, kegiatan ini tuh di dalamnya tuh mempertemukan peneliti ya, akademisi, terus juga praktisi untuk mendiskusikan inovasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan juga administrasi. Wow, dari nama eventnya aja udah kayak iya, udah aduh gitu ya. Tapi ternyata keren bisa ikut di acara ini karena kalau pribadi gitu ya, banyak banget kan kadang mahasiswa yang pengen gerak tapi tetap kayak males gitu kan ya, tetap kayak nantilah masih semester awal, tahu-tahu semester akhir udah gede-gede gitu ya. Tapi kalau Teteh sendiri udah punya planning dari awal, udah kayak keren banget sih, apalagi cewek ya gitu. Harus banyak belajar gitu ya sama Teteh. Nah, kalau misal berbicara tentang pengalaman Teteh nih di ICAS PGS ini tuh, kayak awal Teteh kepikiran mau daftar ataupun ikut si acara ini tuh kayak gimana sih, sama kesan pertama Teteh yang kayak ikut ini kayak ternyata gini ya, ternyata kayak gimana gitu, boleh sharing nggak sedikit gitu? Oke, jadi pas awalnya itu sebenarnya dari semester-semester sebelumnya juga aku selalu nge-planning ya mau ngapain aja setiap semester. Dan pas semester 6 kemarin biasanya jurusan itu suka ada perwakilan buat delegasi delegasi buat IAPA biasanya. Itu juga konferensi internasional. Cuman karena jauh jadi nggak ada ngirimin delegasi, tapi aku pas semester 7 masih penasaran gitu, aku pengen ikut konferensi internasional. Dan waktu itu aku iseng-iseng lihat-lihat Instagram, ternyata dari via UI lagi mau ngadain konferensi internasional ICAS PGS ini. Jadi waktu itu aku tertarik dan aku langsung kayak ngehubungin Bu Kajur, Ibu boleh gak aku disupport kalau mau ikutan ini. Terus kayak bisa sih kita nge-support meskipun gak semuanya gitu. Jadi aku kayak oke, aku mau daftar gitu. Aku mau daftar dengan dukungan dari jurusan juga ya. Tapi ternyata teman-teman, fun fact-nya tuh kayak iseng-iseng ya, ternyata iseng-iseng yang membuahkan hasil jackpot gitu ya. Bahwasanya iseng-iseng yang misal kita dapat informasi di Instagram juga kadangkala bikin kita lebih selangkah maju dari yang lain gitu ya. Terutama sama Teh Sofa gitu, ikut ICAS PGS. Kalau ikut dari acara ini tuh Teteh sendiri atau ada rekan yang lainnya? Sebenarnya waktu itu aku sendiri gitu. Jadi aku cukup berat juga sih sebenarnya karena nggak punya tim gitu. Jadi pasti ya. Iya, agak berat juga sih. Agak berat, tapi ternyata bisa teman-teman, berat tapi bisa, ngeluh tapi tetap dijalanin intinya gitu ya. Nah, kalau misalnya ke pengalaman Teteh dari si event ini gitu ya, kesan yang paling Teteh dapat dari event ini tuh apa sih kira-kira? Terus kayak suasana yang Teteh dapat juga, apakah pernah Teteh ikut event selain ini tapi mirip, apakah ada perbandingan kah, atau memang kayak suasananya lebih ke enjoy gitu, kayak kita discuss, sharing, atau emang kayak lebih formal bener konferensi nih gitu? Untuk pas kesan pertama sebenarnya awalnya aku excited ya. Aku mau nulis, aku iseng-iseng nyari topik atau apa gitu. Dan pas aku daftar abis submit abstrak, aku ngelihat masuk ke grup ternyata bukan cuman mahasiswa S1 aja gitu, tapi ada mahasiswa S2, ada S3 dan ada akademisi lainnya gitu. Jadi dari sana ketika aku udah excited, aku mulai agak ciut gitu ya, kayak aduh ini gimana ya. Tapi pas di sana cukup seru juga dan diskusinya seru meskipun kritis ya mereka, tapi tetap ngehargain perspektif masing-masing. Dan jadi aku pas di sana aku dibawa enjoy aja sih sebenarnya. Wah, enjoy. Berarti suasana yang Teteh dapat kesannya tuh emang kayak Teteh dapat banyak banget ilmu, terus banyak banget relasi, otomatis relasi udah bertambah ya, apalagi tingkatannya tuh bukan S1 aja katanya kan, ada juga S2, S3 sampai prof ada kayaknya. Prof ada, dokter juga ada ya teman-teman. Jadi isinya tuh para birokrat, para akademisi yang udah di level high gitu ya teman-teman. Keren. Kalau misalnya Teteh sendiri nih, kan Teteh udah kayak udah terbiasa malah ya jadi sebagian hidup Teteh jadi seorang penulis ilmiah gitu ya, entah itu artikel, polisi brief, atau kayak jurnal-jurnal yang lain, atau seperti kayak paper dan yang lainnya gitu. Nah, biasanya Teteh tuh kalau misal buat nentuin si paper-paper itu tuh, topik yang Teteh biasa angkat tuh apa sih, dan terutama yang Teteh angkat di pas event ICAS PGS ini tuh kayak seperti apa gitu fokusnya? Biasanya aku
Pas awal itu nentuin topik yang relevan dengan tema ya, karena kalau di acara-acara kayak gini biasanya ada temanya sendiri. Tapi meskipun nggak ada tema, biasanya aku ngangkat isu-isu yang emang lagi viral atau lagi panas gitu, lagi hangat. Karena biasanya ketika ada kasus berarti itu belum sempat dibahas sebelumnya, jadi itu kayak novelty di penulisan aku gitu. Jadi itu sih paling aku kayak nentuin dulu topik yang relevan, yang lagi panas, lalu aku cari teorinya yang mendukung dengan masalah itu gitu, lalu aku cari juga metode penelitiannya gitu. Jadi tahap awalnya sih itu ya, jadi cara menulis ya seperti itu sih. Ya, terutama pasti yang pertama kita cari itu topik ya sebenarnya, masalahnya dan strategi apa dari gitu. Teh Sofa sendiri katanya ngambil yang lagi panas-panas nih teman-teman gitu ya, terus kayak lagi yang viral-viral karena biasanya emang konsumsi dari audiens juga lebih suka yang viral ya, yang memang mau segede apapun masalahnya yang ada tentang pemerintahan atau yang lain tapi itu nggak viral biasanya nggak jadi konsumsi buat audiens juga gitu. Nah ini salah satu kayak strategi yang bisa kita terapin ya teman-teman gitu Sobat Edutainment, bahwasanya Teh Sofa juga menggunakan strategi buat ngambil isu-isu terkini gitu ya yang lagi viral meskipun jarang diketahui tapi itu tuh viral gitu ya. Keren banget. Nah kalau misalnya dari Teh Sofa sendiri nih, kayak referensi yang biasanya paling membantu buat Teh Sofa bikin penulisan ilmiah yang memang secara relate relevannya tuh kuat gitu, biasanya mengolahnya tuh kayak dari mana gitu, atau misal kayak kalau aku pribadi pun ya di masa itu kadang masih bingung ya referensi cuma ngandelin kayak Google Scholar terus Scopus aja gitu, itu kan data-data yang mungkin bisa dibilang masih banyak kurangnya gitu. Kalau dari Tete sendiri biasanya dari mana gitu buat ngebantunya? Sebenarnya aku juga sama sih ya, kayak pakai Publish or Perish, nyarinya di Google Scholar atau Scopus, tapi mungkin lebih ke di break lagi kalau misalkan soal metode penelitian. Aku karena kemarin pakai sentimen analis, aku juga jadi nyari-nyari soal referensi yang mereka pakai metode yang sama, jadi aku jadi tahu gitu arah paper mereka kemana. Dan untuk dari segi teori, aku juga baca-baca buku akademik, biasanya mereka lebih dalam ngebahas soal teori-teori kayak gitu sih. Oke, keren-keren. Tapi perbedaannya cukup signifikan ya teman-teman Sobat Edu, karena referensinya sama, sumbernya hampir sama, tapi pengolahannya itu yang beda gitu ya. Kalau Teh Sofa udah sampai di level 10, nah kalau aku pribadi kadang masih di level 3 gitu ya. Jadi pengolahan data yang bisa kita dapat juga pasti beda gitu ya. Kalau dari Teteh sendiri, buat pengalaman Teteh yang udah cukup banyak tentang penulisan artikel, terus paper yang lainnya kan, kalau misal aku pribadi kayak butuh waktu tuh cukup ya, kayak sebulan, aduh kalau misalnya masalahnya terlalu kompleks tuh kayak gak mungkin deh cuman seminggu, apalagi kayak dosen ya misal coba bikin artikel ilmiah dengan waktu kayak cuma seminggu buat UTS atau UAS, kayak dirasa data yang didapat juga maksudnya berantakan, terus juga cuman sekedar dapat aja gitu ya, copy paste kadang kala gitu karena mepet waktu. Kalau misal Teteh biasanya waktu yang Teteh butuhkan atau pernah estimasi dari penulisan tersebut, mau itu kayak secara umum yang pernah Teteh tulis atau misal utamanya yang kemarin deh yang Teteh event ICAS PGS ini tuh butuh berapa waktu gitu, berapa lama pengerjaannya gitu? Untuk waktunya sendiri, waktu itu aku pas mau ngirim abstrak juga agak mepet-mepet ya, jadi pas dari sebelum abstrak ke conference itu hampir sebulanan lebih. Jadi waktu itu aku nge-break dulu per minggu gitu, ngapain aja minggu. Sekarang aku harus mencapai abstrak dulu, jadi waktu itu aku coba cari masalahnya, bikin kerangka, dan ngolah scraping data sampelnya gitu. Jadi aku bisa bikin abstrak dengan hipotesa yang lebih meyakinkan gitu. Terus minggu-minggu berikutnya aku coba nyusun juga papernya gitu, dengan setiap minggu ada progresnya gitu, ada pencapaiannya gitu. Dan biasanya kalau misalkan untuk penulisan yang mepet-mepet, misalkan buat tugas seminggu itu paling aku pakai data sekunder sih, jadi bisa lebih cepat pengerjaannya kayak gitu. Bisa lebih cepat ya Sobat Edu, ternyata maksud tuh mungkin di mata Teh Sofa tuh simple banget ya. Jadi simple banget, ngolah data, disimpan, udah gitu ya. Sedangkan kita yang masih bergelut dengan hal-hal yang kayak datanya seperti apa, kayak gimana, masih kayak pusing ya ngurusin data juga, kayak metode yang digunakan juga masih
standar-standar gitu. Tapi kalau misal dari Teteh sendiri, buat Teteh pribadi, Teteh ngeh kapan gitu ya, Teteh tuh emang hobi ataupun bidang yang Teteh sukain tuh di bidang paper gitu? Sebenarnya kalau di bidang nulis ya aku udah suka ya waktu dari SMP aku sebenarnya nulisnya cerpen atau puisi gitu. Tapi waktu itu aku mau daftar sastra Indo, ibu katanya nggak boleh deh, jangan itu gitu. Jadi pas masuk ke AP aku tetap pengen nulis gitu, meskipun dengan fokus yang berbeda ya. Kalau novel puisi itu fiksi, tapi kalau paper itu ilmiah gitu. Aku juga belajar banyak sih, dan aku karena seneng nulis ya, meskipun berbeda dengan dunia aku sebelumnya, tapi aku enjoy aja, dan kayaknya aku juga punya cita-cita baru gitu. Aku pengen jadi researcher deh. Keren. Tapi kalau misalnya Teteh dilihat dari suka nulis gitu, kayaknya emang udah tertanam gitu ya. Tapi Teteh nggak kegoyah gitu pas udah masuk UIN, terus jadi mahasiswa banyak kegiatan, banyak yang lain, tapi Teteh masih suka nulis gitu? Kayak pernah tersirat kayak udahlah berhenti nulis aja gitu karena udah capek sama yang lain, atau emang udah jadi bagian dari salah satu yang harus ada dalam hidup Teteh buat nulis paper gitu? Sebenarnya kalau buat nulis ya aku ngerasa kayak aku punya keinginan pengen nulis gitu. Jadi setiap kegiatan yang bikin aku sibuk, kadang aku kesel sendiri, kayak aku pengen punya waktu buat nulis kayak gitu. Dan jadi meskipun dengan kegiatan yang banyak juga, aku suka nyuri-nyuri waktu sekedar beberapa jam atau 1 jam atau 30 menit buat nyempetin buat ngelanjutin paper aku sih kayak gitu. Berarti kalau Teh Sopa ini tuh ngejadiin paper tuh salah penulisan ilmiah, itu tuh salah satu me time Teteh gitu ya. Buat refreshing di kala sibuk. Soalnya bahasanya Sobat Edutainment kayak nyuri waktu sama nyuri waktu. Kalau kita gitu ya logikanya kita malah menghindari gitu ya buat nulis itu tuh menghindari, apalagi kayak banyak kegiatan ya udah gak usah mikirin paper, gak usah mikirin penulisan, ya udahlah kegiatan di luar lebih seru biasanya. Tapi kalau Teh Sopa ini tuh lain ya teman-teman, ternyata kayak penulisan ini tuh jadi refreshing dia tersendiri gitu. Bahwasanya kalau misalnya lagi sibuk mumet banyak organisasi ya kayak mencurahkan aja, tapi lewat paper yang emang bagus gitu teman. Kalau kita kan lewat main gitu ya. Biasa kalau cewek tapi aku juga main kok. Main tapi mainnya terlalu edukasi banget gitu ya. Kalau kita mau main tuh kayak pengennya ya udah evan aja. Ini mah evannya tuh bikin aduh Masya Allah aku insecure deh kalau misalnya mau refreshing. Misal kayak ke Teteh ya, Teh aku lagi capek nih mumet banyak organisasi, kita me time yuk, kita main yuk. Teh Sopa mungkin ngajaknya yuk kita bikin paper, yuk kita bikin penulisan ilmiah yuk gitu, kayak duh enggak dulu deh gak jadi gitu ya. Soalnya Teh Sopa mah lebih kayak refreshingnya ternyata bisa dijadiin bukan hanya sekedar privilege, tapi nantinya juga modal kedepannya juga bisa ya Teh gitu kan. Modalnya cukup gede gitu buat nanti Teteh dunia kerja, ataupun ya banyak dibutuhkan juga kan dari setiap instansi akademisi yang lainnya tuh butuh orang yang bisa mengkritisi pemerintah gitu ya, apalagi sekarang kayak banyak banget masalah gitu ya. Banyak banget gitu. Nah kalau misal Teteh sendiri nih, tadi kan udah ya berbicara banyak banget tentang Teteh kayak suka itu dari kecil, terus juga emang jadi salah satu bagian hidup Teteh, refreshing Teteh gitu ya. Kalau dari Teteh sendiri nih, buat tadi aku udah singgung sedikit, ngejaga konsistensinya tuh kayak gimana, karena aku pun gitu ya kadang kalau misalnya memang kayak udah mumet, udah kayak nggak ngerasa passion aku di sana, tapi emang aku masih punya peluang, aku kadang suka kalah sama ego aku sendiri gitu, kayak udah capek deh kayaknya enggak, padahal orang-orang kayak ih kamu masih bisa loh di sana. Buat Teteh sendiri ada gak sih kayak misal faktor-faktor eksternal yang emang ngebuat Teteh tuh ada kepikiran buat goyah konsistensinya, atau Teteh tetap kayak punya prinsip enggak dengerin yang lain, aku tetap mau nulis gitu. Ngejaganya kayak gimana gitu? Sebenarnya aku karena setiap semester selalu punya target ya mau ngapain, dan aku kalau misalkan di tengah-tengah semester kayak aku belum mencapai targetku gitu. Jadi aku kepikiran itu sih, karena waktu kemarin aku pengen ikut konferensi internasional, jadi di pikiran aku ya aku harus bisa nulis deh gitu satu, meskipun tidak dengan harapan aku bisa menang best paper gitu, tapi cuman aku pengen sekedar ikut aja gitu. Ada wishlistnya, dan
Tapi sebenarnya memang aku juga kadang sedih ya, aku gak bisa ngumpul bareng teman karena waktuku sedikit gitu untuk ngumpul sama teman atau sekedar pulang ke rumah gitu. Jadi ya memang punya punya sebab akibatnya juga gitu. Semuanya punya ya Teh ya, plus minusnya gitu ya. Tapi kalau Teteh sendiri berarti nggak ada kata males nih buat nulis gitu. Tapi kalau main keluar ada malesnya? Aku sebenarnya kadang kalau misalkan aku males, aku istirahat juga sih. Tapi hari ini misalkan aku nggak magang gitu, aku mau fokus ke podcast kayak gitu. Jadi dengan hati aku juga ya udah, aku misalkan hari ini istirahat aja, jangan nulis apapun atau jangan berkegiatan apapun, tapi besoknya aku mulai lagi gitu. Berarti affirmation word yang positif ke kita juga ngaruh ya Teteh ya. Jadi kayak ngasih waktu, ngasih batasan juga perlu gitu. Kadang, tapi butuh gitu tubuh kita juga kadang udah ngasih alarm gitu. Oh kamu butuh istirahat, ya udah istirahatin. Berarti Teteh kalau dari segi konsistensi itu cukup terorganisir ya orangnya gitu. Kayak ya udah waktunya istirahat, waktunya nulis ya nulis gitu. Tapi emang tetap prioritas utama kalau lagi jenuh ya nulis gitu ya. Kalau aku sih rebahan scroll TikTok kali ya, beda sama Teteh gitu. Nah, Teteh tuh udah banyak banget ya tadi kayak ngasih tips and trik sebenarnya buat teman-teman sobat edutainment di sini, kayak gimana sih buat ngejaga konsistensi, terus gimana ngegali suatu bakat ataupun hobi kita di bidang lain tanpa merugikan kita juga gitu ya. Sebenarnya setiap hal-hal yang kita lakuin juga ya harus ada usahanya ya, ada yang harus kita korbanin juga ya, entah itu bidang apapun, itulah seni dan yang lainnya pun sama ya Teh sebenarnya gitu. Tapi biasanya Teteh kayak suka kadang ada insecure atau misal kayak gimana cara ngegali rasa percaya diri Teteh buat kayak unjuk nih paper aku tuh bagus gitu. Di konferensi kemarin gitu kayak unjuk nih, kan kalau misal dilihat dari orang-orangnya pun kemarin akademisi dan yang lainnya ya. Nah Teteh tuh gimana sih cara ngegali buat aku pede nih paper aku bagus kok gitu? Jujur aku nggak ada kepikiran pede. Aku malu jujur sebenarnya waktu itu, karena aku ngerasa kayak sepertinya teman-temanku yang lain itu lebih bagus gitu papernya, dan karena aku gak mau menyiksa diri aku dengan pikiran negatif, jadi ya udahlah, yang penting ikut aja gitu, terus aja gitu. Jadi waktu kemarin juga aku malah dapet insight baru ya dari teman-teman yang lain terkait menulis, misalkan kayak kamu bisa lebih dalamin lagi, misalkan dari datanya kamu olahnya kayak gimana lagi. Jadi ada masukan-masukan lagi jadi ya. Aku waktu sesi diskusi pas aku presentasi juga aku lebih banyak mendapatkan saran, dan itu lumayan bermanfaat juga sih buat kedepannya gitu. Jadi aku tahu oh iya paper yang bagus tuh kayak gimana gitu. Sebenarnya berproses sih, aku juga nggak ngerasa yang paperku bagus banget, tapi aku juga jadi tahu gitu yang bagus kayak gimana, lebih baiknya kayak gimana gitu. Jadi semuanya tuh belajar juga ya teman-teman gitu, kayak nggak mungkin satu paper langsung bagus, nggak mungkin satu tahap tuh langsung goals gitu ya. Pasti semuanya harus ada kritik dulu, ada sejarahnya jatuh dulu, atau seenggaknya ya dapat hal-hal yang kita tidak inginkan dulu gitu ya. Tapi keren Teh Sopa udah sampai saat ini bisa ngecapai hal-hal yang memang mungkin sebagian banyak orang menganggap itu tuh sebuah beban gitu ya. Tapi Teh Sopa bisa gitu, kayak penulisan-penulisan dan yang lainnya gitu. Tapi kalau secara event gitu ya Teh, kalau ICAS PGS ini tuh termasuknya tuh emang event, emang secara konferensi temu, atau memang kayak ada penghargaan kayak buat apresiasi perlombaannya paper best paper, atau kayak gimana sih? Sebenarnya ini ajang diskusi aja sih sebenarnya, tapi memang ada penghargaan dalam penulisan yang bagus gitu, dan mereka juga punya 3 fokus ya terkait tadi kebijakan, terkait pajak juga ya, ada kayak tax center sama L2KP gitu kalau di sini gitu. Terus satu lagi aku lupa apa, tapi di bidang administrasi juga. Jadi waktu itu ya ada ajang best paper untuk setiap cabangnya kayak gitu. Selevel Teteh juga kan mungkin dalam penulisan nggak semuanya gampang gitu ya, atau misal kayak simple nih. Teteh pernah ngalamin nggak titik di mana Teteh tuh kayak ngerasa sulit banget pas mau bikin penugasan atau penulisan yang emang dirasa stuck, terus juga kayak udah kayak ngerasa sulit nih gitu. Teteh pernah gak sih di posisi kayak gitu? Terus kayak gimana sih Teteh nanganin kesulitan kayak gitu? Apakah Teteh udah berhenti? Udahlah ganti topik, atau kayak udahlah makin males nih nulis gitu, atau kayak gimana tuh? Biasanya kalau aku ngerasa stuck, biasanya aku istirahat dulu. Istirahat perlu ya. Abis itu aku kayak
Oke, Sofa, sekarang kamu tentuin topiknya. Sejam lagi gitu. Aku kayak kadang agak keras ke diri aku juga, kayak sejam lagi kamu harus nyari topiknya. Nanti kamu bisa nextnya mau ngapain lagi gitu. Jadi memang kalau misalkan aku udah nentuin topiknya dan aku misal sisa waktu berapa hari lagi gitu, dan aku hari ini harus ngapain, besok harus ngapain, besoknya harus ngapain, sampai sebelum deadline aku udah selesai gitu. Dan kalau misalkan stuck, aku nyari referensi yang mirip-mirip, jadi aku bisa nemu solusi dari hal masalah stuck gitu kayak gitu. Oke, Teteh, kita lanjut ya buat pembahasan yang lainnya. Sebenarnya tadi tuh kurang cukup informasi juga buat aku pribadi, kan tadi udah kita ngebahas tentang gimana sih kesulitan Teteh, atau pernah Teteh tuh sulit dalam hal apa pas bikin papernya, atau misal dalam pengalaman Teteh buat kemananya. Nah, sekarang kalau misal dikaitin nih sama tantangan yang Teteh hadapin buat eksternalnya, kan tadi udah ya disebutin dari internal Teteh tuh kadang stuck, terus harus nyari referensi. Kalau tantangan dari eksternal luarnya, kira-kira pernah apa sih yang terkesan sama Teteh gitu, yang pernah Teteh alamin? Waktu kemarin sih pas ICAS PGS ini. Oh iya, terutama itu tantangannya itu aku kan harus ke UI ya sendirian. Jadi aku kesana naik apa ya? Terus aku di sana yang nginep di siapa ya? Aku harus nginep di mana, kan 2 hari ya. Terus aku pulangnya kayak gimana? Terus waktu kemarin iya, terus waktu kemarin juga aku karena dari fakultas dan jurusan cuma 75% dari biaya daftar itu, jadi sebagiannya masih kurang, dan juga aku biaya transport dan akomodasi aku juga bingung sih gitu. Tapi ya alhamdulillah tantangannya terhadapi ya, karena aku cukup mental juga kayak diberaniin. Jadi ya tantangan-tantangan kayak gitu dari eksternalnya bisa dihadapin sama aku. Keren ya, tapi biasanya kalau misalnya yang lain pun, aku pribadi gitu ya Teh, biasanya itu tuh jadi hal yang paling gede buat aku ya. Apalagi jauh harus ke Depok, bayangin ke Depok sendirian. Dan aku nggak pernah ke sana. Dan nggak pernah ke sana. Di sana nginepnya di mana, sama aku siapa? Bingung kayak, terus kalau transport naik apa ya? Dan akhirnya naik apa? Aku naik bis. Tapi tuh nggak kepikiran buat kayak ngajak siapa, temen kayak saudara gitu buat ke sana? Enggak, tapi untungnya pas di sana aku ketemu temenku sih ada. Iya. Berarti temen relasi di luar ini juga penting ya ternyata. Kalau misalnya kita kemana tahu-tahu pernah ketemu aja. Tolongin aku dong please di wilayah di mana ini gitu. Tapi keren kalau 2 hari itu cukup lumayan juga ya kalau di ini gitu. Apalagi kalau misalnya nanti Teteh harus ngatur waktu juga, bisa telat, kayak takutnya telat ke tempatnya, atau misal kayak mukanya kapan ya, atau kayak gimana, itu kayak struggle banget ya, masalah kayak tapi Teteh jadwalnya kayak gimana gitu, keren sih sesuaiin semuanya. Pulangnya naik apa tuh jadi? Naik travel. Aku tiba-tiba di sini ada travel, aku tanya ini. Modal nekat aja kali ya. Keren. Maling, modal nekat. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal kayak Teteh paper kan Teteh juga presentasi nih ya. Kalau misalnya menyampaikan hasil dari penulisan ini, otomatis kan pakai bahasa yang baik gitu ya, bahasa sama kosakata pembendaharaannya tuh yang baik. Kira-kira kalau dalam hal public speaking ya, Teteh pernah ada kendala dalam bahasa gitu? Contoh kayak misal konferensi kemarin gitu ya di ICAS PGS ini, yang diwajibkannya tuh bahasa apa? Bahasa Inggris. Ya. Enggak bahasa Arab tuh. Enggak. Bahasa Inggris gitu. Nah, itu ada kendala nggak di Teteh sendiri? Jujur pas presentasi sih aku berarti itu full Inggris itu? Iya, kalau presentasi karena aku presentasiin hal yang udah aku tulis, jadi aku paham ya, dan aku juga bisa latihan sebelum-sebelumnya untuk presentasi. Cuman kendalanya adalah pas sesi diskusi, pas sesi tanya jawab, ketika mereka ngomong pakai bahasa Inggris dan aku juga harus membela paperku, tapi aku juga harus mikir ini, aku kayak jawabannya ini, tapi aku harus translatein lagi ke bahasa Inggris, jadi aku kayak agak susah juga jawabnya, dan aku kayak wait a minute aku mau mikir dulu gitu. Iya, tapi untungnya meskipun kita dalam sesi yang serius, tapi mereka juga kayak that's okay. Jadi waktu itu kendalanya itu, dan sebenarnya waktu selain bahasa juga karena pas sesi diskusi aku jadi paham ya kekurangan paperku tuh apa. Aku lebih berterima kasih sih atas komentarnya, karena aku jadi tahu kekurangan paperku kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin bahasa Inggris, kayak
Wah banget ya, ternyata paper mikir iya, ngomong Inggris juga iya, apalagi pembendaharaan katanya juga kalau misal ada yang nanya beda. Formal gitu ya. Kayak, aduh, kalau aku sih udah kayak yes no yes no doang gitu ya, buat papernya kayak gimana. Kalau tadi bisa nyontoin nggak kayak kalau presentasi Inggrisnya tuh kayak mana gitu, kayak kayak ngomongin judul aja. Aduh gimana ya, aku nggak tahu. Simulasi lagi reply kayak kemarin gitu. Coba bahasa Inggris. Aduh ngeblank. Aku nggak pandai bahasa Inggris soalnya nih, gak bakal paham juga nih. Sebenarnya waktu itu aku lupa deh tesku. Apa ya? Paling the honorable judges and respect the audience. I would like to present about my paper kayak gitu deh. Malu-malu ya ternyata Sobat Edu. Tapi bagus banget teman, kalau misalnya berbicara public speaking juga sebenarnya butuh banget ya, penting mau itu dalam hal bidang apapun ya, karena tanpa ngomong gak bakal tersampaikan gitu ya, apalagi paper gitu. Terus kalau misalnya Teteh gitu ya, kan ini tuh konferensi si ICAS PGS ini tuh bahasa yang digunakan kan bahasa Inggris ya. Teteh dalam menghadapi tekanan, mau itu audiens yang isinya akademisi, terus juga isinya yang udah pintar-pintar, biasanya tekanan yang Teteh dapat tuh kayak gimana, dan kayak gimana sih Teteh ngadapinnya, kayak gini-gini kah, atau kayak ke air dulu kah, atau kayak gimana? Sebenarnya aku suka ada di momen dimana aku ngerasa, aku ngerasa ciut banget gitu, dan aku juga pas presentasi, meskipun aku pede ngomongnya, tapi aku kadang kayak mikir, mereka paham gak sih sama yang aku omongin? Apakah pronunciation aku bener atau enggak gitu? Karena aku lebih terbiasa untuk baca dan mendengarkan kan, karena kalau misalkan ngobrol sama orang pakai bahasa Inggris itu juga jarang gitu. Dan pas aku di momen ketika aku ciut, aku kayak udah gak usah ngerasa terbebani, enjoy aja ya gitu, kayak nikmati aja setiap momen, karena mungkin di 10 tahun kemudian ini gak bakal menjadi hal yang begitu penting di hidup aku gitu. Oke, Sobat Edutainment, kita udah di ujung waktu, karena tadi udah banyak banget ya kita berbincang dari Teh Sofa, bahwasanya banyak banget pengalaman yang bisa di-sharing di podcast tadi yang udah kita bahas. Nah, buat sekarang sebelum penutup nih, Teteh bisa ngasih dulu nggak kayak sharing manfaat dari si event yang pernah Teteh ikutin, terutama di ICAS PGS, terus juga pengalaman yang berkesan buat Sobat-Sobat Edu juga, biar makin menginspirasi, terus motivasinya juga sih, kata-kata buat Sobat Edu kali ini. Oke, paling closing statement aja ya ini, sebagai closing statement di podcastku kali ini. Untuk pengalaman yang udah aku alamin itu, ya aku nambah relasi, nambah wawasan yang lebih luas lagi, dan mungkin pikiran aku sedikit lebih terbuka gitu ya, jadi bisa tahu dunia luar kayak gimana, cara dunia bekerja aku tahu. Dan dari cerita aku tadi, aku sebenarnya sadar ya, banyak orang yang lebih pintar dari aku, tapi mungkin saat itu pas ICAS PGS ini aku yang lebih berani. Jadi aku yang menang best papernya. Dan mungkin motivasinya adalah ya akhirnya Fortis Fortuna Adiuvat, keberuntungan berpihak pada yang berani. Jadi beranilah untuk melangkah maju, beranilah untuk memulai, dan beranilah untuk meraih kemenangan, dan beranilah untuk bersedih kalau kamu gagal gitu sih. Oke, itu dia season kali ini teman-teman Sobat Edu buat podcast di episode pertama tentang pengalaman Teh Sofa. Tadi inget ya teman-teman Sobat Edu, ada kata-kata motivasi, kesuksesan itu untuk orang yang berani gitu. Mungkin buat podcast kali ini udah sangat seru dan bermotivasi banget ya, menginspirasi buat teman-teman Sobat Edu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya kayaknya buat podcastnya. Nanti kita akan lanjut di podcast episode yang kedua. Jadi buat teman-teman mahasiswa, buat Sobat Edu, jangan lupa stay tune terus di podcast yang selanjutnya. See you, bye-bye.